Shalom. Marilah kita mulai kebaktian sesi pertama. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang yang fasik. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu.
Marilah kita dengarkan hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini, yaitu titah yang ketujuh dan bentuk pelanggaran yang menyimpang. Titah ketujuh, jangan berzina. Berkenaan dengan titah ketujuh, yaitu melakukan perzinahan dengan orang lain, yang berpakaian tidak pantas, berbicara kotor, tidak senonoh, dan ketagihan menonton film porno, yang melaksanakan perkawinan dengan cara paksa, mengenai peraturan dan hidup sebagai garmo, kawin di luar nikah, beristri atau bersuami lebih dari satu di waktu yang sama, yang menceraikan istri atau suaminya, yang meninggalkan suami atau istri, termasuk orang-orang yang turut membantu perbuatan tercela itu. Demikian juga homoseks, perzinahan laki-laki dengan laki-laki, dan perzinahan perempuan dengan perempuan, pedofilia, nafsu seksual yang merusak anak-anak, dan nafsu seksual terhadap hewan peliharaan, hawa nafsu, dan segala perbuatan yang menjijikkan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau Allah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu, keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah kita mengakui segala dosa kesalahan kita,
Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai nats epistel yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yang tertulis pada 1 Tesalonika pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 1 diakhiri di ayat 13. Kita bergantian untuk membacanya. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Kita sama-sama di ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu
supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam, selamat hari Minggu madihita saluna di Minggu pagion. Selamat hari Minggu. Goar ni Minggu ta Minggu sadarion ima Minggu padua hoduk trinatatis. Namar lapatan hasitulu sadaun ni data. Topik satia mangihuto doho makobasi Tuhani. Bahasa Indonesia dikatakan setia mengikuti dan melayani Tuhan. Paduahon pakobasion ni padita resot sadario borhado inang padita resot madapingi persekutuan pemuda distrik PND tu penutupan Jetus Games di Jaiton Silain. Patuluhon torop ni par minggu partamiangan di minggu nasalpu boy mataida amang di kertas acara tai paupaton partamangan week di hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 nanang roon di week sada 2 di bagas ni keluarga situkir boru si hobing alamat pardedeonan di week 24 di bagas ni keluarga Ahmad Jessica Sitorus boru pardede alamat Jalan Titi Awas Palimahon PA Remaja Naposo HKBP Naposo dilaksanakan setiap Jumat pukul 10 siang WIB di gereja kami menghimbau bagi semua remaja Naposo gereja kita agar ikut dalam kegiatan PA tersebut. Paunopon PHD Lamsia di hari Sabtu 5 Juni 2025 di Patupado PHD Lamsia masuk pukul 10 WIB maringana di gereja atong taingot bemai amang inang papituhon verifikasi keuangan di hari Jumat 4 Juli 2025 di konstruktori lantai sada di Patupado verifikasi keuangan alane tua amang bendahara asa di parade maakana hobar tusi tim verifikasi amang situasi agian inang situa boru saragi dohot amang si hobing pawaluhon rapat panitia pembangunan di hari Rabu 2 Juli 2025 pukul 11 WIB dung sidung sermon di Patupado rapot panitia pembangunan Rabdot Parhalado ima makatahon pemanfaatan dana bantuan pemerintah Kabupaten Toba nanaing sahat tuhuria dohot masalah aka utang ni pembangunan na perlu silunasota alani panitia asaroma sude pasiahon titik pabagasson parjolo nanaing majalo pasu pabagasson ma martua siahan anak ni amang Wismar siahan nahinan tubuh ni inang tici boru naibaho sian huta hinalang bagasian ruas ni huria HKBP sopo surung resort sopo surung dohot oroanna mewan boru pajaitan boru ni amang Ramses pajaitan tubuh ni inang rame sitanggang sian huta sipang pane ruas ni HKBP sopo surung resort sopo surung
pamasu-masuni di patupa di HKBP Sopo Surung Resort Sopo Surung Kamis 10 Juli 2025 masuk pukul 10 WIB. Titing Babagason Naparjolo Nanaing Majalo pasu-pasu Babagason ma Dewan Pranatha Aritonang anak ni amang Bitner panahatan Aritonang nahinan tubuh ni inang Kalemen boru si majutak sian huta Aritonang tapu bolon ruas ni Huria HKBP tapu bolon resort tapu bolon dohot orwana Bernawati boru silalahi boru ni amang tupal silalahi nahinan tubuh ni inang sita huta galung sian huta Sopo Surung buloboha ruas ni Huria Sopo Surung resort Sopo Surung pamasu-masuo di patupa di HKBP Tapu Bolon resort Tapu Bolon Senin 7 Juli 2025 masuk pukul 10 WIB. Pasapuluhon ruas Nagok keluarga mandiri Mamuka Minggu Sadarion 20 Juni 2025 gabe ruas Nagok ma keluarga Joshua Rindi Sihobing Tania Agnes FP Borusi Torus ala naung Majalo pamasu-masuon pabagaso di Arinok Salpu pasapuluh sadahon subangan na masuk tu pembangunan boyma taparrohaho di kertas acara tai amang inang mauleate ma di debata di sude dengan di basana naung mangukap rohat tabi di narap hita sude lau pasahaton holong ni rohata asini rohana saibui masikop tu talunasi akka utang ni pembangunan jala boy tauduti akka programi marsangat madebata marhite-hite akka marhite-hite sude akka na pasahaton jala di pasu-pasu mahita ganup di akka ulauta pasapulduahon ruas namar sahid di pangidom mas sude tuhita asa tatamyakos sude ruas ni Huria natongod di bagasan parsahiton asa tumibu ma nasida hipas jala boy marparsauran dohot hita muse pasapuluhon ucapan selamat ulang tahun ma diaka namar ulang tahun baik pribadi manang pardonga saripeo di bagasan nasaminggon mulai tanggal 27 saat tanggal 20 Juni 2025 dilehot Tuhanima hai pason gajang ni umur dohot ragam ni akka pasu-pasuna hata ni debata di akka namarulak tahun tersurat di Filipi 4 ayat 6 unang holsoan hamu agia aha alai sadok paboton hamuma tu debata pangiduan muna marhite-hite tamiang dohot elek-elek mardongan mauliate warta keuangan ni Huriatta Sopo Surung resort Sopo Surungon boy mataida di kertas acara nadong be dihita dina hurang lobi di akka panuraton ni akka titing
ni huriatta di bagasan nasa minggon hami sian parhalado ni huriatta minta maaf boy mata patakas tuak minggu na engro tuhata ma na mga leon hay paso tuhita saluhut na ruas ni huria HKBP sopo surungon marsangap ma tuhata mauliate ma dihita saluhut na. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Suara
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkumpul kami di tempat ini Tuhan, di tempat-Mu yang kudus ini, untuk mendengarkan dan memuji Engkau sebagai pencipta kami. Hadirlah di tengah-tengah kami karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diawali dengan gambaran keputusan Nabi Elia, di mana Nabi Elia adalah seorang Nabi Allah yang sedang merasakan keguncangan di dalam kehidupannya. Ia merasa putus asa, ia merasa ketakutan setelah kehadiran Isabel mengancam hidupnya. Karena ancaman yang diberikan oleh Isabel, Nabi Elia merasakan kesendirian dan merasa kalah atas kehidupannya. Jikalau kita melihat di awal pasal 19, ketakutan yang melanda kehidupan Nabi Elia sampai pada posisi terendah di dalam hidupnya. Ketika Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan dirinya agar Tuhan kiranya mengambil nyawanya, dan ia mengatakan bahwa dirinya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya sendiri. Ketika mendengar keluh kesah yang diberikan oleh Nabi Elia, Tuhan Allah menepati janjinya. Tuhan Allah mendengarkan doanya, namun tidak menaati permintaan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Justru Tuhan Allah menemuinya di dalam keputusasaannya dan justru semakin mempercayakan Nabi Elia dalam melakukan misi baru. Dengan kata lain, Nabi Elia masih dipercayakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pertemuan dirinya pada Tuhan di dalam titik keputusasaannya menjadi bukti bahwa Tuhan Allah tidak meninggalkan Nabi Elia. Justru Tuhan Allah datang menemui Nabi Elia dalam bisikan yang lembut dan menunjukkan kehadirannya dan perhatiannya kepada Nabi yang sedang putus asa tersebut. Bimbingan ilahi Tuhan seringkali disertai dengan kehadirannya yang menghibur. Di dalam pertemuannya dengan Nabi Elia, Tuhan menyuruh Nabi Elia atau menugaskan kembali Nabi Elia di dalam misi yang sangat penting. Jika kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa ternyata tugas yang diberikan oleh Nabi Elia, oleh Tuhan kepada Nabi Elia merupakan petunjuk terperinci dari Tuhan. Petunjuk ini merupakan salah satu bagian yang paling terpenting untuk panggung peristiwa-peristiwa yang mendatang di dalam sejarah bangsa Israel. Hal ini mengingatkan kita bahwa arahan ilahi Tuhan merupakan bagian dari rencananya yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Tuhan terhadap Nabi Elia tidak berkurang sedikit pun, justru semakin bertambah karena diberikan kepada Nabi Elia tugas yang dikatakan cukup penting. Dan yang menjadi poin pentingnya, bagaimana Nabi Elia menyikapi tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah. Mendengar perintah dari Tuhan Allah, Nabi Elia menaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Perintah Tuhan kepadanya untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel, dan mengurapi Elisa sebagai menjadi pengganti dirinya. Di dalam tugas yang diberikan Tuhan, ternyata ada selipan atas jawaban doa Nabi Elia. Ketika melihat bahwa ternyata Tuhan mengirimkan seorang penolong baginya di dalam keputusasaannya, yaitu memberikan Elisa untuk menjadi teman sepekerjanya. Mendengar itu, Nabi Elia sangat bersuka cita. Walaupun masih ada sedikit keputusasaan di dalam kehidupannya, masih ada rasa takut di dalam menjalani pekerjaan yang diberikan Tuhan, namun Nabi Elia tetap menaatinya. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat 19, di sana diperlihatkan bagaimana Nabi Elia menaati perintah Tuhan, perkataan Tuhan Allah kepadanya. Namun di ayat sebelumnya, ayat 17 dan ayat 18 adalah pembuktian kepada Nabi Elia bahwa ternyata doanya yang mengatakan pekerjaan yang dilakukannya tidak lebih baik daripada nenek moyangnya adalah pernyataan yang salah. Pelayanannya selama ia melayani Tuhan di dalam hidupnya adalah pelayanan yang menghasilkan buah yang banyak. Segala hal yang dilakukannya tidak sia-sia dan justru menghasilkan buah yang banyak. Hal itu karena Tuhan ada di pihaknya. Mendengar janji Tuhan kepada Nabi Elia bangkit dari keputusasaannya dan melakukan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Inilah bukti ketaatan Nabi Elia kepada Tuhan Allah. Namun di dalam mendengarkan pekerjaan yang diberikan Tuhan,
di dalam mendengarkan perintah Tuhan kepadanya, dirinya melakukannya dengan dalam urutan yang terbalik. Dijelaskan di sana bahwa seharusnya dirinya pertama kali menjumpai Hazael dan mengurapinya menjadi raja atas Aram. Namun memikirkan hal yang terjadi pada dirinya, bahwa keputusasaan telah menerpa dirinya, Nabi Elia memikirkan bahwa dirinya memerlukan teman kerja untuk melakukan perintah Tuhan. Makanya Nabi Elia terlebih dahulu mendatangi Elisa dan mengurapinya untuk menjadi nabi yang akan menggantikan Nabi Elia. Di perikop selanjutnya pada ayat 19 kita melihat bagaimana Nabi Elia mendatangi Nabi Elisa yang sedang masih bekerja. Ketika mendapati Elisa yang masih bekerja, Nabi Elia mendekat kepada Elisa dan melemparkan jubahnya kepada Elisa. Jubah itu adalah simbol otoritas kenabian Nabi Elia. Pemberian jubah itulah yang mengajak Elisa agar bergabung menjadi nabi, teman sepelayanan Nabi Elia. Melihat ajakan yang diberikan oleh Nabi Elia, Elisa tidak ragu, Elisa tidak lama untuk memikirkan ajakan tersebut. Namun apa yang dikatakan oleh Elisa? Elisa mengatakan, biarlah aku mencium ayahku dan ibuku, lalu aku akan mengikuti engkau. Perkataan tersebut adalah persetujuan atas ajakan yang diberikan Nabi Elia kepada Elisa. Elisa sangat bersukacita ketika dirinya diajak melayani bersama dengan Nabi Elia. Kesukacitaannya itu ditunjukkan bagaimana cepatnya datangnya menjumpai Nabi Elia. Kemudian di dalam dia menjumpai Nabi Elia, Elisa sangat bersukacita. Kita dapat lihat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bagaimana kesukacitaan Elisa tersebut ditunjukkan lewat penyembelihan lembu, yang dimana lembu tersebut adalah sumber pekerjaan Elisa. Ini menunjukkan bahwa komitmen Elisa di dalam bergabung untuk melayani bersama Nabi Elia adalah komitmen yang sangat penuh dan tidak ada keraguan di dalam mengikuti pelayanan bersama Nabi Elia. Sampai-sampai Elisa meninggalkan pekerjaannya dan mengorbankan sumber pekerjaannya, menyembelih lembu yang menjadi hewan peliharaannya, menjadikan bajak lembu sebagai kayu api untuk memasak lembu yang menjadi sumber pekerjaannya. Itulah bentuk pengorbanan Elisa di dalam menjadi nabi Allah. Kedua contoh nabi inilah bentuk mengikuti Tuhan yang kita lihat pada kedua nabi ini. Nabi Elia di tengah keputusasaannya, di tengah ancaman yang ada pada dirinya, justru ia berserah kepada Allah. Justru ia meminta kepada Allah, datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam keputusasaannya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mungkin banyak di antara kita merasakan hal yang sama seperti Nabi Elia. Ketika kita merasa putus asa,
ketika kita merasa seorang diri saja dalam menjalani penderitaan, kita seringkali menjadikan penderitaan itu sebagai sumber masalah kita. Bahkan kita menganggap penderitaan tersebut berasal dari Tuhan. Penderitaan yang kita rasakan atau yang kita alami, seringkali kita maknai bahwa itu datang dari Allah atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Namun ketika kita amati lebih dalam, ketika kita selidiki di dalam kehidupan kita, justru penderitaan yang kita sedang alami dapat menjadi alat untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di saat kita merasakan keputusasaan, merasakan penderitaan, merasa hal yang sekitar kita mengancam kehidupan kita, justru hal yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah berserah kepada Allah. Datanglah kepadanya dan mengadulah kepada Tuhan Allah. Itulah salah satu bukti bahwa kita setia mengikuti Allah bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Karena seringkali petunjuk dari Allah akan datang lewat penderitaan yang kita rasakan itu. Akan datang pada saat kita merasakan keputusasaan. Kisah ini adalah satu bentuk bahwa Tuhan ternyata tidak akan meninggalkan kita pada titik terendah di dalam hidup kita. Apalagi jika kita sudah terus mengadu, sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan, tugas kita hanya sesuai topik minggu ini, yaitu setia mengikuti dan melayani Tuhan. Maka Tuhan akan merancangkan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Jika kita taat akan perintahnya, jika kita berserah kepadanya, sama seperti Nabi Elia yang melakukan sesuai perintah Tuhan, dan keputusasaannya berubah menjadi sumber pengharapan bagi kehidupannya. Sama seperti Nabi Elisa juga yang diurapi oleh Nabi Elia, bagaimana panggilan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Elia untuk mengajaknya setia mengikuti dan melayani Tuhan. Seperti itulah kita melayani Tuhan di dalam kehidupan kita. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, berharaplah kepadanya, dan dengarkanlah perintahnya. Itulah yang menjadi tugas bagi kita, umat manusia yang penuh dengan penderitaan. Ketika kita mengikuti arahannya, mengikuti perintah yang diberikan Tuhan kepada kita, maka hidup kita akan dirancang dengan baik, sebaik mungkin oleh Tuhan Allah pencipta kita, dan Ia tidak akan meninggalkan kita pada titik terendah hidup kita sekalipun. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman yang menyapa kami di dalam pagi hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan di dalam hari ini dapat kami lakukan di kehidupan kami, agar kami selalu setia mengikuti dan melayani-Mu di dalam kehidupan kami, tidak memandang bagaimana kondisi kami, apakah kami bersuka cita atau sedang menderita, kami akan tetap melayani dan mengikuti Engkau. Dengarkanlah
sumber keluh kesah kami ya Tuhan, yang kami panjatkan lewat doa-doa kami di dalam kehidupan kami. Karena dari situlah kami mengadu dan berserah kepadamu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap jemaat HKBP Soposurung. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberkati di dalam kehidupannya, di dalam keluarga, pekerjaan, dan seluruh masalah yang sedang dihadapi oleh jemaat HKBP Soposurung. Kiranya kami, jemaat-Mu, tetap setia mengikuti Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan yang ada di HKBP Soposurung, dari Inang Pendeta Resot, calon pelayan, dan Amang Inang Sintua yang selalu melayani jemaat-Mu di HKBP Soposurung ini. Kiranya Engkau menguatkan mereka Tuhan di dalam melakukan pelayanannya, di dalam menjalani kehidupannya. Kiranya Engkau selalu setia menolong kami di dalam kehidupan kami. Begitu banyak dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau hapuskan itu agar tidak terhalang berkat yang ingin kami terima melalui Engkau. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Mohon jangan ada yang tinggal ya, malah diperhatikan barang-barangnya. Terima kasih.